Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak bisa berhenti mencintaimu. Yang tak bisa berhenti mencintaimu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate untuk kamu, karena umum ya. Kalau kamu mau energinya, kak kok dia nggak datang-datang, kak kok ini belum kejadian, nah kamu personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot ya, buat energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Sisanya santai aja teman-teman, karena namanya juga pembacaan umum ya. Ambil yang positif, buang yang negatifnya ya. Kalau nggak sesuai, ambil pembelajarannya, oke? Kita lihat dulu teman-teman di sini. Yang tak bisa berhenti mencintai kamu, ya. Kalau Sora lihat di sini, yang tidak bisa berhenti mencintai kamu, ini banyak loh yang sedang mungkin banget terbelit dengan kecanduan, mungkin minum-minuman alkohol, ya, atau mungkin dia juga banyak yang terlibat terhadap obat-obatan. Dalam kasus ekstrim itu memang bisa narkoba gitu ya, tapi mungkin sisanya kalau Sora lihat lebih kepada mungkin misalnya ya, karena selalu mumet pikirannya, karena selalu pikirannya kemana-mana, nggak bisa konsen atau nggak bisa tidur, jadi kadang-kadang harus selalu minum obat bantu untuk tidur, menenangkan. Atau ada waktu itu Sora ketemu sama klien, dia itu harus selalu hampir minum aspirin atau paracetamol hampir setiap hari karena kepalanya sering pusing karena stres soal masalah percintaan dia, atau bahkan asam lambungnya naik, jadi harus selalu minum minuman obat-obat asam lambung ya. Itu yang disebutkan dengan yang namanya obat-obatan ya. Dalam kasus ekstrim ya bisa saja ada yang narkoba, tapi ini kalau Sora lihat lebih kepada obat-obatan yang seperti itu juga bisa ya, dan itu bisa saja karena mungkin ya teman-teman dia itu stres dalam hidupnya, jadi memang pelariannya ke arah alkohol, dan mungkin juga pelariannya ke arah yang namanya narkoba ya, tadi Sora udah bilang ya. Lalu di sini ada energi, dia berharap dia itu bisa sepenuhnya jujur sama kamu. Jadi kalau Sora lihat memang mungkin banget ya, orang ini punya masalah dengan yang namanya kejujuran, keterbukaan untuk bicara apa adanya. Ini juga yang mungkin membuat hubungan kalian jadi bermasalah, apapun situasi dan keadaannya. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin susah untuk menjadi jujur, terbuka soal keadaannya dia, terbuka soal isi hatinya dia ke kamu ya teman-teman. Kenapa? Karena mungkin memang orang ini ya terbiasa untuk bohong gitu ya, atau orang ini takut kalau dia jujur kamu tidak bisa menerima dia, akan dihakimi, takut menghadapi kamu, dan kalau jujur kemungkinan kamu nggak terima, ninggalin dia dan sebagainya ya teman-teman. Tapi sekarang ada energi dia sangat-sangat takut merasa untuk kehilangan kamu ya, ada rasa perasaan yang takut untuk kehilangan kamu ya, karena mungkin sekali dia butuh kamu, dia sayang kamu, dia kangen kamu yang teramat dalam ya, dan sekarang dia sedang merasakan mungkin sekali kamu sudah mulai jauh dari dia, baik secara fisik ataupun secara energi, sehingga sangat memungkinkan dia itu akan kamu itu kayak jauh dari dia teman-teman ya. Karena ternyata memang dia masih punya banyak visions, dia masih punya banyak gambaran gitu ya soal kamu. Artinya apa? Dia mungkin sekali sering menghayalkan kamu bersama-sama ya teman-teman. Banyak yang kalau Sora lihat di sini masih punya bayangan soal kamu, masih sering terkenang-kenang soal kamu gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak bisa lupa karena terkenang-kenang terus gitu ya. Lalu di sini juga ada energi dari seseorang yang tidak bisa move on dari kamu, tidak bisa melepaskan kamu. Ini jelas ya, energi seseorang yang masih nyangkut dan tidak bisa move on dari kamu. Kita coba lihat siapa sih orang ini ya, ciri-cirinya dia yang dia tidak bisa move on dari kamu ya, karena ternyata dia masih mencintai kamu. Teman-teman, di sini ada kekecewaan
ya, ada banyak kekecewaan, dia masih sangat sedih tentang kehilangan soal kamu, ya teman-teman. Dan di sini ada kebimbangan dan kegalauan. Kenapa? Karena tadi Sora udah bilang, kamu terasa sangat jauh ya teman-teman. Sementara dia itu masih berharap sama kamu, dan ternyata dia masih menyimpan perasaan sama kamu. Secara emosional dia masih punya perasaan sama kamu. Meskipun dia tidak menunjukkan ya kesedihan dia sama kamu, ya tapi sebenarnya di sini ada kekecewaan ya. Orang ini itu tipe yang sebenarnya dia itu pengen bergerak ke kamu ya. Kalau soal di sini ada keinginan dia itu untuk bergerak ke kamu, atau kalau kamu yang menjauh dari dia itu sebenarnya berharap kamu itu bisa dekat lagi sama dia. Bisa ada satu pergerakan ya teman-teman. Karena memang kamu itu di matanya dia sebagai seseorang yang masih sangat-sangat layak untuk diperjuangkan, seseorang yang sangat-sangat bisa diandalkan, seseorang yang kuat. Yang secara dari banyak pemikiran dia, secara masa depan gitu ya, kamu tuh seseorang yang memang dia perhitungkan secara nyata itu bisa jadi pasangan yang baik ya. Seseorang yang sangat layak diperjuangkan. Siapakah orang ini? Kamu berdiri dengan seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Ya, bisa saja dia sedang kesulitan secara ekonomi, banyak masalah yang harus dia hadapi, situasinya juga ada beberapa yang tidak mendapatkan dukungan dari siapapun, harus menjalani sendirian, menjalani situasi-situasi sulit kalau Sora lihat ya. Dan memang orang ini akhirnya banyak mengalami kebimbangan karena situasi dan kondisi dia juga nggak kondusif ya kalau Sora lihat di sini. Dan banyak kalau yang Sora lihat mengalami sakit ya, mungkin secara fisik ataupun secara mental gitu ya. Orang ini sebenarnya seorang orang yang sangat-sangat ambisius ya, dia juga senang untuk bergerak ya, orang yang secara pikiran itu bisa mengintimidasi ya. Kalau dia udah punya pikiran-pikiran ide yang beda sama orang lain, dia akan berusaha meyakinkan orang lain untuk sependapat sama dia ya. Orangnya itu juga bisa saja terburu-buru ya. Tapi di sini juga kalau Sora lihat adalah seseorang yang sedang berusaha menenangkan dirinya, sedang berusaha untuk menjauhi ya situasi dan keadaan yang sulit. Karena kalau Sora di sini banyak yang mengalami beban mental gitu ya, karena memang banyak hal-hal yang mungkin harus dipikirkan. Jadi memang di sini kalau Sora lihat ada energi yang dia sulit ya. Tadi yang Sora bilang masalahnya adalah tidak bisa mungkin jujur sama kamu. Kita lihat ada masalah apa di antara kalian yang jadi isu ya. Teman-teman di sini kalau Sora lihat mungkin sekali ada situasi yang mana bisa saja orang ini penuh dengan misteri ya. Kamu masih bingung dia itu sebenarnya mau seperti apa, dan di sini mungkin kurangnya energi keseimbangan. Jadi bisa saja kamu merasa bahwa atau sebenarnya kalian menyadari bahwa mungkin lebih banyak kamu berkorban untuk dia kayak gitu ya, berat sebelah. Terus habis itu di sini juga ada suasana hatinya yang cenderung berubah-ubah. Orangnya juga masih sibuk untuk ngejar ambisi yang lain. Itu juga bisa teman-teman ya. Jadi kayak kamu tuh bukan prioritas utamanya dia ya. Selain itu dia juga orang yang penuh misteri gitu ya. Jadi kamu tuh kadang-kadang bingung sama dia, maunya apa sih, kadang-kadang orangnya bisa nggak jelas gitu ya. Apalagi ada beberapa yang memang mobilitasnya tinggi juga, jadi mungkin sering sekali jauh dari kamu secara fisik ya gitu loh. Jadi semakin susah nih komunikasinya gitu ya. Dan masih ada fokus lain untuk mengejar kesuksesan. Selain itu orangnya itu juga sangat-sangat gak mau kalah ya. Ambisius, bersemangat, menggebu-gebu. Jadi sering ceroboh juga sih kalau yang Sora lihat di sini ya. Terkadang bisa ceroboh ya orangnya, ngeyel gitu ya. Kalau dikasih tauin juga susah teman-teman ya. Dan di sini memang masalah kesuksesan lain juga mendominasi ya. Jadi kalau Sora lihat di sini memang ada juga mungkin sikapnya dia yang cenderung kekanak-kanakan ya. Sering ngambek, mungkin nggak mau ngalah kayak gitu ya. Tapi di satu sisi lain ada kesuksesan yang mungkin sedang dia kejar. Nah kita lihat ada kartu apa lagi di sini ya. Apalagi yang dirasakan, kenapa dia tidak bisa berhenti mencintai kamu? Selain ada ketakutan dia kehilangan kamu, dia merasa bersalah karena telah memperlakukan kamu dengan kurang baik. Yang tadi Sora udah bilang kan, sering dia tanpa sadar kata-katanya mojokin, nggak mau ngalah. Terus habis itu kalau Sora di sini juga mungkin ada kekecewaan gitu ya. Dan kalau Sora di sini, kenapa dia ngejar banget untuk jadi sukses? Karena dia takut tidak dipandang ya. Dia takut tidak dipandang, dia takut tidak diterima sama mungkin keluarga kamu.
sama lingkungan kamu atau sama kamunya sendiri, karena secara ekonomi atau secara kesuksesan dia belum jadi apa-apa ya. Jadi dia itu kayak merasa aku tuh bisa diterima dalam tanda kutip ya, dihargai atau dihormati kalau aku sudah jadi orang yang sukses dan berhasil ya. Dan sekarang memang mungkin sekali pergerakan dia nggak banyak gitu ya. Dia juga belum ke kamu karena memang dia sedang mungkin belum energinya terfokuskan ya. Karena memang ada yang sedang harus dia hadapi, yang tadi Sora udah bilang, ada banyak masalah gitu ya. Karena memang di sini kalau Sora lihat ada tanggung jawab yang sedang dia emban ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini emosinya memang sangat-sangat naik turun ya. Jadi mungkin saja banyak emosi-emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Dia juga mungkin saja tidak begitu memahami emosi dia secara mendalam, teman-teman ya. Orangnya emosional jadi reaktif ya. Apalagi orang ini banyak tersakiti ya. Banyak tersakiti itu mungkin ada trauma ya. Kamu tidak pernah tahu latar belakang seseorang, masa kecilnya atau masa lalunya, masa remajanya. Mungkin dia pernah diremehkan sama orang gara-gara status sosialnya dia ya, status ekonominya dia ya, dia dilecehin, atau mungkin dia pernah dibully tentang apapun itu ya. Bullying tentang apapun itu, dia belum sukses, belum berhasil. Jadi kalau Sora lihat di sini ya, itu membekas sama dia. Makanya dia itu tiap kali disenggol egonya itu sangat-sangat, memang harusnya pemulihan secara psikologi ya, karena ini ada masalah. Dan orang ini merasakan banyak rasa sakit, kecewa. Bisa saja dia itu sebenarnya tidak merasa punya gambaran diri yang bagus soal dirinya dia, teman-teman, ke kamu ya. Dan dia banyak mungkin melakukan kesalahan sama kamu karena emosional ya, mungkin kata-kata dia atau perilaku dia banyak yang menyakiti kamu, dan dia tahu bahwa mungkin berat untuk kamu memaafkan dia. Oke? Dan saat ini dia itu masih menahan perasaannya dia sama kamu ya. Tapi karena apa? Karena salah satunya dia pun di sini masih sangat-sangat berantakan. Dia itu masih sangat mumet gitu ya. Dan ketakutan dia bahwa kamu tidak bisa terima dia, terus habis itu kamu mungkin dia masih merasakan kamu masih marah dan sebagainya. Itu membuat dia itu bergerak ke kamu tuh takut melangkah ya. Karena di satu sisi lain dia merasa bahwa memangnya aku layak ya menerima sayang atau cinta dari seseorang seperti kamu. Jadi sebenarnya di satu sisi lain dia menyadari gitu ya, aku mungkin sebenarnya nggak pantas untuk menerima seseorang seperti kamu. Tapi kehilangan kamu itu juga sangat-sangat terasa sakit. Lalu kenapa dia tidak bisa berhenti mencintai kamu? Teman-teman, kalau yang Sora lihat, energi kamu adalah energi yang paling buat dia nyaman. Kamu banyak menerima dia dengan kondisi dia apa adanya ya. Kamu salah satu yang paling bisa menerima dia dan bisa ngebuat dia ngerasa nyaman ya. Tuh, kamu tuh, dia merasakan cinta, loving, balance connection, dan koneksi yang seimbang dengan kamu ya. Jadi kalau sholat di sini, dia itu merasa kamu itu punya energi harmoni, bisa membuat dia merasa nyaman, bisa membuat dia merasa paling diterima. Dan di sini ada energi keseimbangan dari kamu, teman-teman. Karena memang kamu yang paling murah hati sama dia. Ya. Kamu tuh paling murah hati, kamu tuh banyak nolong dia. Ya, baik secara tenaga, material ataupun non material. Memang kamu yang paling bantu dia tuh yang paling baik, bermurah hati ya kamu, memaafkan, nerima. Dan kamu yang paling setia, itu adalah harga terbaik dari kamu ya. Kamu selalu memberikan kesetiaan kamu sama orang ini, dan itu bisa dinyatakan bahwa kamu, kalau kamu bilang kamu tunggu, kamu memang benar-benar tunggu. Kamu nerima, benar-benar kamu nerima. Memang kamu yang paling setia ya. Dan kamu konsisten sama kesetiaan kamu. Jadi nggak hari ini kalau setia, besok nggak setia gitu ya. Hari ini fokus, besok nggak fokus, nggak gitu kamu gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya di luar prediksi dia ya. Dia tidak pernah menyangka kalau dia bisa punya perasaan yang kuat sama kamu, secara spontan perasaan itu ya. Dan memang kamu itu pribadi yang sangat unik ya. Hanya di kamu dia bisa merasakan semua perasaan ini, koneksinya, chemistry-nya ya, ikatannya, teman-teman. Tuh. Karena memang kamu itu sudah banyak sekali berkorban dan fokus sama dia gitu ya. Jadi di satu sisi lain dia berpikir gitu ya, siapa sih yang mau terima aku, setia, berkorban hanya untuk aku gitu ya. Jadi itu sesuatu yang memang kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak di dalam pikiran bawah sadarnya pun
memanifestasikan kamu. Bukan sesuatu yang sebenarnya dia inginkan dari hatinya, tapi semua datang gitu aja. Jadi energi itu datang menguasai dia, teman-teman, dan menguasai pikirannya. Ya. Dan kamu tuh benar-benar menjadi diri kamu apa adanya sama dia, dan dia bisa jadi diri dia apa adanya sama kamu, teman-teman. Selain itu, dia sangat rindu, teman-teman, berkomunikasi sama kamu. Saat ini mungkin sekali dia tidak ada komunikasi sama kamu. Dan saat ini dia sangat-sangat ingin bisa berkomunikasi dengan kamu lagi. Ada kerinduan. Bicara sama kamu, curhat sama kamu. Karena tadi sudah udah bilang, memang chemistry dengan kamu itu yang paling kuat, teman-teman. Ya, jadi gejolak asmara, ikatan batinnya, teman-teman. Apalagi dorongan dia untuk minta maaf sama kamu itu sangat-sangat kuat. Ya. Dia sadar kalau dia belum mungkin cukup layak untuk kamu, teman-teman, ya. Dan memang hanya kamu yang paling bisa memahami, mengerti dia. Ya, ini energi tertinggi dari yang namanya memahami, ya. Kalau namanya fisik, kecantikan, kegantengan, ya masih bisa cari yang lebih cantik, lebih ganteng tanpa batas. Tapi yang namanya paling dingertiin, paling nyaman itu cuma satu, karena memang ada koneksi jiwa. Jadi dia sadar, jiwa dia itu juga sangat mungkin mencari keberadaan kamu, jiwa dia juga sangat mungkin menginginkan kamu. Orang ini pun memang mengalami sulit untuk mengeluarkan emosinya dia. Dia tidak bagus dalam mengekspresikan dirinya, perasaannya, hatinya, pikirannya. Ya. Dan di satu sisi lain, dia itu merasa aku tuh belum cukup bisa memahami kamu seperti kamu memahami aku, gitu ya. Jadi di sini memang ada situasi tidak berimbang. Dan saat ini stres dia sangat banyak sehingga dia ngerasa kalau aku pun sama kamu, gitu ya, aku yang ada makalah makin menyakiti kamu. Tapi perasaan dia kangen ke kamu, sayang sama kamu, pelan-pelan menghabisi dari dalam. Dan saat ini juga dia sedang berjuang karena banyak orang-orang di sekitar dia tidak bisa percaya dia. Ya, mungkin juga kamu sedang berusaha untuk mungkin masih bisa percaya sama dia. Kasih dia kesempatan. Ya. Apa yang dia inginkan ke depannya dengan kamu? Teman-teman, dia ingin menawarkan sebenarnya perasaan dia kembali sama kamu. Dia ingin menawarkan relationship lagi sama kamu. Dia ingin menawarkan hatinya kembali sama kamu. Ya. Dia ingin memperjuangkan, dia masih pingin tahu kamu, dia pingin datang dengan ini loh, yang aku bisa tawarkan sama kamu lagi, gitu ya. Itu kalau yang suara lihat. Tapi ini memang butuh yang namanya kesabaran, teman-teman. Ya, kenapa? Ini kartunya yang bilang loh ya, butuh yang namanya sabar. Oke? Karena memang masih banyak hal-hal yang harus dikompromikan. Sekarang situasi dan keadaan dia sedang gak kondusif, gitu ya. Dan memang harus banyak hal-hal yang dia itu juga masih belajar mungkin ngalah sama kamu, atau kamu harus bisa lebih ngalah lagi sama dia, gitu ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, dia juga masih mempersiapkan untuk bisa memiliki kamu seutuhnya. Ya. Memiliki kamu seutuhnya kan juga butuh yang namanya modal, teman-teman. Ya. Dan di sini memang buat hanya untuk kalian yang percaya kalau koneksi di antara kalian itu kuat. Ya. Ini tuh masih berproses, teman-teman. Ya, karena kalau Sora lihat di sini orang ini masih berjuang, tuh, menyembuhkan keadaan dia, baik secara ekonomi, secara pikiran, secara psikologi. Ini orang ini masih berjuang. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah memberikan dukungan. Kalau memang kamu masih mau sama orang ini, nggak ada yang maksa loh ya. Jadi kemarin ada yang protes ya di kolom komentar lagi-lagi. Semuanya buat dia, jadi buat aku apa dong? Ya kalau kamu nggak mau, nggak ada yang maksa. Ganteng, cantik, nggak ada yang maksa. Ya Sora cuma bacain kartu apa adanya, oke? Nggak ada yang maksa juga. Jadi kalau kamu yang komplain kayak gitu, berarti kan kamu udah nggak mau berkorban lagi. Ya nggak apa-apa, bisa di skip videonya. Berarti videonya bukan buat kamu, gitu aja, ya. Karena kalau sobat di sini memang harus ada proses healing, teman-teman, gitu ya. Karena memang masih banyak, kalau Sora di sini masih banyak hal yang kamu mungkin juga belum tahu. Dia belum cerita ke kamu, gitu ya. Kamu masih banyak hal yang kamu masih harus cari tahu soal dia, gitu ya. Masih harus gali lebih dalam. Kenapa dia seperti itu? Keadaan dia kenapa? Begitu juga sebaliknya, dia juga masih banyak hal yang dia belum paham soal kamu, teman-teman. Jadi kalian berdua memang harus di healing. Tapi pergerakan dia sama kamu saat ini pun dia belum berani datang. Jadi kalau kamu maunya cepet gak bisa, gitu ya.
Tapi dia yakin kamu tuh paling beda di antara yang lain. Itu udah pasti kunciannya. Jadi ini hanya untuk kalian yang percaya dan sabar sama proses, karena ini memang energi apa adanya. Kalau Sora lihat di sini, memang saat-saat ini ya, kalau Sora lihat energi semesta ini mengajarkan kita untuk sabar dan memahami prosesnya. Karena kalau kamu bisa lihat secara nyata di sosial media dan sebagainya, kalau nggak mau sabar sama proses, itu yang Sora lihat adalah hasilnya juga hubungan banyak yang berantakan. Cuma jalan ya, kemarin Sora dapat klien bahkan belum setahun udah mau pisah loh teman-teman. Bayangin ya, bayangin belum setahun udah mau pisah ya. Jadi ini ada energi persatuan kembali, tapi proses healing dan sembuh dan menjadi lebih baik itu berapa lama kan setiap orang beda-beda. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah kamu lakukan bagian kamu terbaik, kamu kirimkan energi positif. Dan untuk kalian yang mungkin pengen belajar healing, boleh banget ya. Kamu belajar healing ya, banyak metodenya. Salah satunya mungkin Reiki. Sora udah pernah iklankan berapa kali di sosial media Sora. Ya, itu cuma Sora kasih tahu nih salah satu jalannya. Kamu healingkan hubungannya, kamu meditasi, kamu olah spiritual gitu ya. Lebih banyak mendekatkan diri ini sama alam semesta. Kamu kirimkan energi manifestasi yang positif juga buat dia gitu loh. Ya, itu yang bisa kamu bantu diri kamu dan bantu dia. Kalau memang nggak bisa juga, yang paling terbaik kamu doakan. Ya, karena berapa lama berproses, berapa lama untuk sembuh, tiap orang beda-beda. Tapi di sini ada satu persatuan, ya, pada akhirnya, gitu loh ya. Karena kalau Sora di sini, semesta itu akan mendukung kamu kalau kamu benar-benar punya energi yang murni dan keniatan. Itu sih kalau dari Sora. Ya, jadi terserah kamu mau menerima atau tidak. Ini cuma pembacaan apa adanya, tapi ini nggak bisa untuk orang yang mau terburu-buru, ya. Harus memang mengalami dan menjalani prosesnya. Ya, dan yang bisa kamu fokuskan adalah lihat sekarang. Jadi memang belum bisa ngomongin masa depan, cuma bisa fokusnya saat ini. Ya, kedepannya masih menjadi rahasia, kedepannya masih diproses. Jadi fokus kamu ke saat ini. Yang ada seperti ini sekarang, fokusnya adalah menyembuhkan diri dan menyembuhkan dia. Kak Sora, tapi aku udah di blok. Ya udah, kirimkan energi positif aja, gitu loh. Ya, energi akan selalu bisa dirasakan kok. Ya, keniatan, gitu ya teman-teman. Tuh. Dan hanya memang kamu yang kepingin setia. Kalau kamu merasa aku udah nggak mau Kak Sora, aku udah capek fokus dan setia sama dia, ya nggak apa-apa. Kamu tinggal skip video ini, berarti ini mungkin buat kamu, bukan buat kamu. Oke? Dan untuk teman-teman yang pingin untuk energinya lebih positif, auranya lebih lembut ya, betulin cakra hati dan cakra tenggorokan ini dengan batu Amazonite asli ya. Ini cincin bulan ini cantik banget. Ini batu Amazonite asli, import ya. Yang sudah Sora booster dengan energi healing. Ini harga 225.000, berfungsi membetulkan cakra hati, cakra tenggorokan, membantu aura kamu lebih lembut. Jadi kamu kalau komunikasi lebih enak, kamu kalau ngomong lebih didengerin, orang lebih paham kamu juga, orang juga kalau sama kamu mau cerita, mau terbuka, mau berkomunikasi sama kamu. Dan kamu juga tidak mudah salah paham dan tidak mudah emosional. Ya, tidak mudah reaktif juga. Karena aura kamu lebih tenang dan lebih lembut. Ya, silakan dibeli. Atau kamu bisa beli di Tokopedia, linknya sudah ada di bawah, sudah Sora sematkan. Ini stoknya menipis terus. Bulan sabit adalah simbolisme dari yang namanya pikiran positif dan perbuatan positif. Kamu bisa beli ini segera berhubung masih ada, karena import kalau sudah habis kemungkinan Sora tidak restock, karena kalau restock harus ambil sangat banyak. Ya, di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi Tokopedia, bukan buat aku. Dan teman-teman, jangan lupa ya, kamu juga bisa belikan untuk orang-orang tersayang. Kamu bisa belikan untuk ibu kamu bisa belikan juga untuk kakak perempuan kamu, adik perempuan kamu, boleh kok ya. Ini bisa dibesar kecilin, jadi nggak ada masalah untuk ukurannya. Dia bisa dibesar kecilin, itu aja. Ya, Sora itu bikin kristal itu pasti terbatas teman-teman ya, jadi nggak sama, dia itu nggak sama bentuknya, dia juga nggak sama batunya, itu beda-beda, disesuaikan lagi dengan keperluannya. Jadi Sora itu benar-benar pikirin, Sora pilih batunya, Sora pilih juga fungsinya. Jadi nggak usah takut sama teman-teman, karena memang nggak ada yang sama yang Sora buat ya. Zodiaknya dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Leo, Aquarius, Taurus, Cancer, Pisces, Aries, Scorpio, dan ada Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, atau ini bisa jadi alfabet dia, atau ini bisa juga jadi alfabet plat nomor kendaraan, kayak gitu, itu juga bisa teman-teman. Ya, kita coba lihat dulu ini.
Dan teman-teman yang kepingin beli kartu, pengen beli alat-alat pembacaan, atau teman-teman di sini yang juga mau belajar atau mau pingin baca bazi, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Di satu pintu aja ya teman-teman, oke? Dan kamu juga bisa belajar ya, dan semua tuh satu pintu aja. Oke? Kita coba lihat di sini. LLIBFIGFGIQZ@THAU 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.